Saudara dan saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Renung bersama para Fransiskan Provinsi Santo Mikael Malaikat Agung Indonesia. Kita sudah tiba pada pekan keempat Advent. Saya Saudara Stefano FM, hari ini akan bersama-sama dengan Anda merenungkan bacaan-bacaan untuk perayaan Ekaristi pada pekan keempat Advent, khususnya bacaan Injil. Kita mulai permenungan kita dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu untuk rahmat masa Advent, di mana Engkau memberikan kami waktu untuk mempersiapkan diri merayakan Hari Raya Natal. Bantulah kami agar sungguh-sungguh mengisi masa Advent ini dengan baik, sehingga nantinya Natal dapat kami rayakan sebagai sebuah perayaan iman. Kami hendak mohon berkat-Mu ya Bapa untuk kami semua yang saat ini akan merenungkan sabda-Mu. Hadirlah bersama kami dan berkati kami, agar sabda-Mu sungguh bergema di dalam hati kami, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sebagai persiapan hati kami untuk merayakan Natal. Engkaulah Allah yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan pembacaan Injil. Injil diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada bulan yang ke-6, bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, membaca dan merenungkan bacaan Injil hari ini, saya teringat akan beberapa pengalaman yang terjadi dalam kurun 7 tahun belakangan ini. Saya kalau kekal tahun 2013, dengan demikian sudah ada 7 tahun berlalu. Dan dalam masa 7 tahun ini, saya beberapa kali mengalami pengalaman keterkejutan. Yang saya maksudkan dengan pengalaman keterkejutan di sini, misalnya, saya ingin bertugas ke tempat A misalnya. Tetapi oleh pimpinan,
Saya diutus pergi bertugas ke tempat B yang saya tidak pernah sangka, tidak pernah bayangkan sebelumnya. Ini pengalaman keterkejutan. Atau dalam hati sebenarnya saya ingin menangani bidang karya B. Saya ingin sekali. Tetapi oleh pimpinan, saya diutus menjalani bidang karya A yang bahkan saya tidak pernah pikirkan sebelumnya. Keterkejutan seperti ini sering saya alami dalam kurun 7 tahun terakhir ini. Namun saya belajar untuk taat, saya menerima itu karena itu kaul saya. Tetapi sekarang kalau saya merenungkannya kembali, saya melihat ada begitu banyak hal positif yang saya peroleh ketika saya menjalani keterkejutan-keterkejutan itu. Disitulah saya sadar bahwa apa yang saya rasakan sebagai keterkejutan ternyata sudah direncanakan Allah dengan sangat baik untuk saya. Saudara dan saudari yang terkasih, kenapa saya mengingat hal ini? Kalau kita membaca bacaan Injil hari ini, Maria juga mengalami keterkejutan. Bahkan keterkejutan Maria jauh lebih besar dari keterkejutan saya. Dan juga dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat bahwa Maria terbuka menerima keterkejutan itu. Dan karena Maria terbuka, banyak hal baik terjadi di dalamnya. Tidak hanya untuk Maria, tetapi untuk kita semua. Untuk saya dan untuk Anda. Bayangkan saja tiba-tiba di rumah kedatangan malaikat. Itu pasti bukan hal yang pernah Maria bayangkan sebelumnya. Itu keterkejutan. Belum lagi ketika Maria mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat. Kamu akan mengandung. Padahal saat itu usia Maria masih sangat muda. Dia belum bersuami. Bahkan dikatakan anakmu itu anak Allah. Dia akan menjadi raja. Pasti Maria tidak pernah membayangkan ini sebelumnya. Oleh karena itu tadi kita dengarkan Maria bertanya, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Karena aku belum bersuami. Dan kita dengarkan juga setelah itu malaikat menjelaskan semuanya. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus, kuasa Allah akan menaungi kamu. Bahkan juga diceritakan tentang Elisabet yang dinyatakan mandul tetapi kini mengandung juga dalam usia tuanya. Ketika mendengar penjelasan malaikat ini, Maria sadar bahwa apa yang dia rasakan sebagai keterkejutan rupanya sudah direncanakan Allah dengan sangat baik. Dan oleh karena itu dia terbuka dan mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu pesan penting dari bacaan Injil hari ini. Yakni terbukalah kepada rencana Allah, bahkan ketika kita mengalami itu sebagai keterkejutan. Terbukalah dengan keyakinan bahwa Allah sudah merancangnya dengan sangat baik untuk kita. Dan ketika kita terbuka menerimanya, ada begitu banyak hal positif yang akan terjadi untuk kehidupan kita. Kita mau diingatkan bahwa Natal adalah perayaan keterbukaan. Keterbukaan Maria menerima keterkejutan, kabar gembira. Keterbukaan Yusuf juga untuk menerima keterkejutan bahwa tunangannya sudah hamil. Keterbukaan Elisabet untuk menerima keterkejutan bahwa dia tetap bisa mengandung meski sudah dikatakan mandul. Saudara dan saudari, mudah-mudahan perayaan Natal tahun ini sungguh juga kita hayati sebagai perayaan keterbukaan. Mari terbuka pada rencana Allah untuk hidup kita, meski kita mengalami itu sebagai keterkejutan. Kita hening sejenak. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk sabdamu, untuk teladan Santa Perawan Maria yang mengajarkan kami untuk selalu terbuka kepada segala rencanamu yang telah Engkau atur dengan sangat baik untuk kami.
Bantulah kami agar kami mampu menerimanya, meskipun pengalaman itu kami alami sebagai keterkejutan dalam kehidupan kami. Bantulah kami yang sebentar lagi akan merayakan Natal, agar sungguh perayaan Natal ini membantu kami untuk selalu terbuka kepada rencana kasih-Mu. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari sekalian, serta persiapan kita untuk merayakan Natal dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.